Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis rumah terkutuk. Kisah ini dari narasumber kita, Bila. Mbak Bila ya. Jadi pada tahun 2008, saat itu ada satu keluarga berpindah dari Bali ke Jakarta. Jadi ada bapak, ibu, dan anak perempuannya bernama Bila, Mbak Bila. Saat itu Bila baru lulus SMA, mereka pindah dari Bali ke Jakarta karena bapaknya dapat pekerjaan baru di Jakarta dan ingin Bila kuliah di Jakarta supaya wawasannya lebih luas gitu ya. Nah, pas hari pertama mereka masuk, ya di situ ada bapaknya Bila, ibunya Bila tidur di kamar depan. Di lantai 1 karena itu rumah 2 lantai ya. Mereka pindah dari Bali, kontrak rumah di daerah Pasar Minggu, rumah yang sudah agak tua tapi masih bagus, rumahnya cukup besar, 2 lantai. Dan bapak ibunya bilang milih kamar depan, kamar lantai 1 di depan, sementara di bagian belakang adalah dapur dan kamar pembantu. Pembantu mereka ada Mbok Siti. Mbok Siti adalah pembantu dari pemilik rumah itu. Dan ketika pemilik rumah menyewakan kepada bapaknya Bila, Mbak Siti ikut tetap jadi pembantu di rumah itu. Kemudian Bila memilih kamar di lantai 2. Nah, pada saat hari pertama mereka menempati rumah, bapaknya Bila nanya ke Bila ya pas makan malam. Bila mau kuliah di mana? Ya Bila pengennya sih kuliah di Depok ya, kalau bisa UI gitu ya. Bapaknya bilang kamu harus cari alternatif lah kampus lain. Di Jakarta inilah. Ya akhirnya Bila bilang ya udah aku ke atas dulu mau lihat-lihat kampus-kampus milih-milih ya. Tuh, akhirnya Bila ke atas dia buka laptop. Tapi bukannya milih-milih kampus tapi dia malah nonton film horor di laptopnya. Kemudian sambil nonton film horor ya dia pun rada ketiduran. Ya sesudah itu Bila bangun matiin laptopnya, kira waktu itu jam 12-an malam, Bila merasa haus, Bila mau turunlah ke bawah ke arah dapur. Pada saat dia mau turun terdengar suara lonceng jam. Di rumah itu ada jam besar karena mereka sewa rumah itu fully furnished ya. Sudah berikut perabotan. Terdengar suara jam besar itu berbentang. Teng, 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 tanda jam 12 malam. Bila turun ke dapur untuk ambil minum. Kemudian dia menyalakan lampu, tapi dia mendengar ada suara, kayak suara orang ngobrol di dapur. Saat dia dari bawah itu ke dapur, dari dekat tangga itu ke dapur, dia melihat di dapur itu ada sosok. 2 sosok anak kecil lagi jongkok depan kulkas sambil ngobrol mereka. Pas Bila lihat mereka terus dia pelan-pelan kan nempel di tembok pengen nyalakan lampu. Anak itu keburu melewati Bila, 2 anak itu lari langsung naik ke tangga ke arah kamar Bila. Bila ikutin, pas dia lihat ke kamarnya nggak ada orang. Anak itu nggak ada, udah hilang. Bila pun turun, dia pengen kasih tahu bapak ibunya. Pada saat dia turun terus ke kamar depan, ke lantai 1, turun ke lantai 1 ke kamar depan bapak ibunya. Begitu dia buka kamar, bapak ibunya masih tidur, lampunya gelap, mati kan, suasananya gelap. 2 anak itu ada di samping kanan kiri kasur itu. Kagetlah Bila. Kemudian dia teriak terus nyalain lampu, tapi anak itu udah nggak ada. Karena Bila teriak dan lampu nyala, bapak ibunya pun terbangun.
Bila pun cerita, di sini ada 2 anak, sosok anak-anak kecil. Bapak ibunya sebenarnya kurang percaya, cuman ya udah Bila tidur aja di situ. Akhirnya Bila ibunya bapaknya tidur di kamar bapaknya, di kamar bapak ibunya di depan, di kamar depan lantai 1. Sampai pas paginya Bila nanya ke pembantu Mbok Siti. Bila melihat ada sosok anak kecil. Di sini ada sosok anak kecil ya Bu? 2. Nggak ada, kata Mbok Siti. Soalnya semalam saya lihat ada 2 anak kecil dari dapur lari-larian. Mbok Siti bilang nggak ada, katanya. Bila merasa Mbok Siti menyembunyikan sesuatu. Namun bapak ibunya karena tidak melihat, ragu-ragu dengan omongan Bila. Bener nggak nih anak gitu. Nah, Bila yang cukup berani bertekad malamnya dia akan pergokin lah. Nah, terus habis itu Bila nungguin lah. Pas jam 12 malam itu Bila keluar kamar, pas bunyi teng 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 lonceng jam itu, lonceng jam besar, Bila turun. Kemudian turun, nyalain lampu, terus dia mau ke arah ruangan TV. Bila tersedak kok kayak ada orang di belakangnya. Pas Bila lihat ke belakang di ruang TV itu, dia berhadapan dengan 2 sosok itu. Dua sosok anak kecil yang saling berhadapan. Jadi Bila ada paduan muka dengan 2 anak itu. 2 anak itu mukanya pucat dan lehernya kayak berdarah dan mereka bau busuk. Kemudian Bila teriak sekeras-kerasnya. Bapak ibunya bangun langsung keluar dari kamar. Dan mereka juga Mbok Siti keluar dari kamarnya. Bapak ibunya ngelihat sosok anak kecil itu berhadapan-hadapan dengan Bila, dan Mbok Siti pun melihat anak kecil itu berhadapan-hadapan dengan Bila. Jadi yang lihat itu bukan cuma Bila, tapi bapak ibu dan Mbok Siti. Kemudian akhirnya ibunya Bila ini lemes lah. Dia duduk di kursi. Kemudian dengan lemes dia bilang, Mbok Siti sini, duduk, tolong jelaskan. Ada apa ini? Karena ibunya Bila sendiri sudah melihat itu sosok 2 anak kecil. Akhirnya Mbok Siti pun cerita bahwa 2 sosok anak kecil itu adalah anak-anak dia yang meninggal disekap sama mantan suaminya. Jadi kedua anak itu disekap dengan bantal, ditutup bantal mukanya, pas saat tidur ditutup bantal, dan dicekik hingga meninggal. Pada saat anak-anak itu masih kecil, 10 tahun lalu. Ya akhirnya ya suaminya itu diproses secara hukum, di penjara lah. Akhirnya cerailah dengan Mbok Siti. Nah, sejak itu hantu arwah anak-anak itu selalu menghantui rumah itu, sehingga pemilik rumah itu merasa nggak betah karena sudah dicoba pakai paranormal segala. 2 hantu anak itu nggak pernah mau pergi dari rumah itu. Akhirnya pemilik rumah menyewakanlah rumah itu. Kebetulan bapak ibunya Bila menyewa rumah itu untuk persiapan Bila kuliah, dan bapaknya Bila kan kebetulan dapat kerja baru di Jakarta. Mereka pindah dari Bali ke Jakarta, akhirnya menempati rumah itu. Nah, setelah Mbok Siti cerita, akhirnya selang beberapa bulan kemudian bapak ibunya Bila sambil mencari kontrakan lain, dan akhirnya mereka pindah dari rumah itu. Demikian dari saya, Kipelit Asmoro, kisah mistis rumah terkutuk. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.